Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal jasadi mudghah wa ma sulihat solihat jasadu kulluhu wa ma fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa huwal qalb. Pagi ini saya mohon maaf, saya sudah keluar rumah dari jam 6:30. Jadi saya mau bilang apa lagi, susah bikin alasan. Kalau udah tahu macet berangkatnya subuh dong, gitu ya. Kalau berangkatnya subuh ntar sampai sini 6:30. Baik, ibu sekalian, saya mohon maaf, memang keadaan. Langsung saja Pak Masih, antrin aja. Buku lama kan? Pagi ini ada dua dorongan kuat yang akan saya kembangkan sebetulnya. Yang pertama, tema yang dimunculkan oleh pengurus dan juga tentu saya hormati ibu pimpinan pengurus DKM Masjid Al-Ittihad yang terus menerus mengontrol saya sejak jam 8 lewat. Bayangin, udah pusing, macet, padat, bingung, ntar ngeruduk. Kalau nabrak malah nggak sampai ke sini. Ya, jadi mohon maaf, mudah-mudahan ini sebagai sebuah komitmen jadwal yang sudah diberikan, dan tentu saya tidak bisa terlalu siang. Mudah-mudahan jam 11-an bisa saya tuntaskan. Hari ini perbincangan ada dua yang mendesak. Yang pertama tema dengan soal komunisme. Yang kedua tema peran politik umat Islam di tanah Betawi. Kalau kita tidak menyadari bahwa hari ini sudah hampir lengkap seluruh bupati-bupati dari PDI Perjuangan, gubernur-gubernur dari PDI Perjuangan, lebih dari 100 tokoh-tokoh pejabat kepala daerah yang menjadi Bupati Ngawi, Bupati Kediri, Bupati Ponorogo, gubernur-gubernur, wakil gubernur yang berasal dari PDI Perjuangan, mereka sudah berada di Jakarta dalam rangka mengalahkan pasangan Muslim. Artinya kan dia datang dengan kendaraan, datang dengan duit, datang dengan satgas, datang dengan senjata, datang dengan macam-macam. Sementara kalau saya amati di masyarakat, kelihatannya bodo amat lah, yang penting ada duitnya, biar Ahok juga nggak apa-apa. Yang penting KJP jalan terus, yang penting Ahok nggak apa-apa. Saya ajak dulu Bapak Ibu sekalian, Bapak juga yang ada di sini, kita akan coba kombinasikan saja. Ini saya ada 10 buah buku. Buku ini akan saya bagi gratis untuk 10 penanya pertama. Jadi kalau yang nanya dapat buku gratis, kalau yang lain nggak gratis. Oke, jadi yang pertama, soal komunisme tentu harus dipahami sebagai sebuah kebangkitan yang sangat serius, dan rasanya kita masih bisa bicarakan di lain waktu. Dengan pengertian bahwa PKI telah tumbuh dan pandangan itu mulai berkembang di masyarakat dengan cara mensikapi gitu. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada nggak orang sekarang berpikir begitu? Padahal kata Rasul, al halalul bainun, al haramul bainun.
Yang namanya halal itu jelas, haram itu jelas. Imam Al-Ghazali mengatakan apabila orang memakan yang haram, maka akan ada 3 yang terdapat pada orang itu. 3 yang akan terdapat pada orang yang biasa yang haram. Pertama, dia tidak suka mendengar nasihat kebenaran. Dikasih tahu makan daging babi hukumnya apa, Bu? Belum semua. Makan daging babi hukumnya apa, Bu? Memilih pemimpin kafir hukumnya apa, Bu? Berarti memilih Ahok sama dengan makan daging babi. Ya itu hukumnya, kata itu. Kalau yang nolak itu berarti banyak yang haram itu dalam dirinya. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang tidak mau dikasih tahu amalan yang benar dari mana, Bu? Dari Quran apa dari Quran? Quran benar 100% apa 9%? Kalau Quran bisa benar apa bisa salah? Berarti milih Ahok hukumnya haram, kata Quran. Oh Ustadz, jangan gitu dong Ustadz, sembakonya banyak. KJPK apa namanya itu semuanya sistem. Gubernurnya bisa Alfian Tanjung, tetap jalan KJP-nya. Gubernurnya bisa Pak Riptono, tetap jalan KJP-nya. Gubernurnya bisa Pak Muzamil, tetap jalan KJP-nya. Jadi KJP bukan punya si Ahok. Goblok. Jadi perempuan ngaji lama-lama gobloknya kelamaan. Ntar gimana Ustaz? Ntar anak saya nggak bisa sekolah. Kita nggak mati nggak makan duit si Ahok. Kalau dikasih nih ntar malam pada nganter bilangin, maaf Pak, gua nggak mati nggak makan duit si Ahok. Jadi yang pertama, orang yang memakan makanan haram, dia tidak mau mendengar nasihat yang benar. Benar itu dari sini, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran. Yang kedua, orang yang biasa yang haram-haram, yang kedua dia malas ibadah. Ya, udah jelas waktu zuhur udah masuk, lagi nggak ngapa-ngapain, nggak ada kesibukan. Sholat lohornya jam 3 kurang seperempat. Nah, padahal kata Rasul, ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat, "Akmal afdal ya Rasulullah?" Apakah perbuatan yang baik itu ya Rasul? As-salatu li awali waktiha. Salatlah engkau di awal waktu. Yang ketiga, orang yang terbiasa dengan yang haram, dia bangga dengan perbuatan maksiat. Dulu zaman saya kecil, ya tahun-tahun 70-an, 80-an, saya kan udah sekolah lah, udah SMP ya, udah ya. Saya udah tua nih Bu, ya. Kata ibu-ibu kayak masih muda ya Ustadz nih. Iya memang mirip kayak bapak saya, gantengnya gitu. Nah, dulu waktu zaman saya kecil kalau ada orang tetangga kita itu es cendol kelapa muda, tahu kan? Tahu ya udah nggak diterusin. Orang dulu kalau hamil di luar nikah itu malunya sampai ke ubun-ubun. Itu kalau mau jalan aja malam di hadapan orang banyak aja mindik-mindik kalau bahasa Betawinya. Ngerti nggak mindik-mindik? Malu. Sekarang anak perempuan tiga-tiganya bunting duluan semua. Bawa undangan. Ini undangannya, jangan nggak dateng ya. Baru 2 minggu udah beranak. Tuh zaman sekarang kata Rasul, al-haya minal iman, malu sebagian daripada iman. Sekarang banyak orang tidak penting malu, yang penting duit banyak. Nih anak cucu 5, bapaknya lain semua. Ya Allah. Udah ya. Jadi yang pertama, nggak ada yang tersinggung nih. Sekarang kita pilih dulu nih. Kita mau bicara soal kemenangan politik di Jakarta atau ngomong soal PKI. Wah, dua-duanya sampai lohor. Ini udah jam 10:05 nih. Oke, jadi sekarang tegaskan dulu, pahami dulu ibu-ibu semua. Mulai hari ini mulai agak eling dikit dah. Karena kita kebiasaan gitu. Nah, makanya ibu-ibu, sebelum saya terusin, saya mau ngasih catatan.
Pengajian ibu-ibu di mana-mana, bukan di sini, di mana-mana. Satu, biasanya ribut dengan baju seragam. Ada yang nggak berangkat ngaji, diajak ngaji dia manyun aja. Kenapa bu? Seragamnya belum lunas. Ditanyain mulu sama ustazah, jadi gak enak hati. Nah, tahu ya? Yang kedua apa? Kalau lagi ngaji itu matanya jelalatan. Ada makanan kesukaan lagi. Jadi ngaji matanya, apalagi kalau ngaji di rumah orang-orang yang secara tertentu makanannya banyak. Itu kepikiran, untung aja gue bawa tas gede nih. Jadi pulang ngaji tuh nanti ceritanya kagak ada cerita ajian, nggak ada. Nah yang ketiga ngobrol. Akhirnya yang ngaji mama ngaji, akhirnya yang ngaji sama yang nggak ngaji nggak ada bedanya. Kok Ustadz ngomongnya gitu amat sih, dalam banget ya. Baper nih ibu-ibu nih. Saya kadang-kadang kagok. Lagi jalan nih di kampung atau di daerah-daerah yang saya pernah ngisi pengajian habis kuliah subuh, atau di komplek atau di perumahan-perumahan tertentu, ibu-ibu kadang-kadang di belakang habis nyuci, kadang-kadang andukan doang. Kita lewat, ya Allah, kita udah menghindar, nggak mau ngeliat nih kan, jaga pandangan mata, semoga kuat jangan sampai ngelirikan gitu ya. Malah dipanggil Ustadz berangkat ya. Sambil nanya, sambil ngangkat jemuran untuk bulu ketek kemana-mana. Aduh, dosa Ustadz. Ini maaf, pertanyaannya sekarang tuh ngajinya kemana? Padahal menutup aurat itu, dan kata Rasul, tutup aurat itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Barang siapa orang yang memamerkan auratnya, maka nanti di hari akhirat Allah menugaskan malaikat penjaga neraka untuk meneteskan timah mendidih di bagian aurat yang diumbar, muttafaq alaih. Jadi saya ngomong begini bukan pengen ngomong gak sopan, tapi kan anak jadi kagok. Ngaji mah terus. Pagi-pagi belanja tukang sayur itu cuma pakai daster doang. Daster doang bu, udah pakai doang, udah tahu bu ya, nggak diterusin, udah kagak bisa ngomong lagi saya. Udah kita ngomong ke sono jadinya nggak jadi mantep serius. Dah, sekarang kita pahami dulu apa sih artinya politik itu. Supaya ngerti dulu nih, jangan sampai ngaji terus dan jangan ngomong politik ya. Politik itu artinya ilmu mengelola kekuasaan. Jadi kalau dalam bahasa man behind the politik, siapa di belakang itu? Jadi politik itu adalah seperti alat, seperti pisau. Pisau tergantung siapa yang pakai. Jadi jangan sampai kita ibu-ibu, tadi pengajian loh, pengajian politik bagus. Siapa yang ngajar? Pak Alfian tadi. Emang dia mah aktivis politik Islam, nyalek 4 kali gagal terus. Keren ya, keren. Kenapa bisa gagal terus? Ya karena apa? Rumusnya 2. Ibunda saya bilang, Alfian, jalanlah kau di mana kau berjalan. Pegang 2 hal. Jangan pernah menang dengan cara curang, dan biarlah kalah tapi jangan salah. Enak juga didengarnya, tapi prakteknya kalah terus. Yang jelek siapa? Ya tentu kita semua sama-sama introspeksi diri. Jadi yang namanya politik itu adalah ilmu dan seni mengelola kekuasaan. Jadi umat Islam wajib berpolitik. Gara-gara kita dipimpin sama si Ahok, akibatnya sekarang di seluruh aula kelurahan dan kecamatan nggak boleh dipakai buat pengajian. Resmi keluar SK gubernur. Makanya jangan makan KJP mulu loh. Pikirannya KJP mulu. Ini gitu KJP-nya gimana? Dari dulu juga nggak ada KJP sekolah anak-anak. Ini mah takutan aja, ya Allah. Ini ada yang tersinggung nih. Kayaknya ada yang pucet ibu-ibu. Allah, ini baju saya kotak-kotak nih, ya Allah. Ibu tahu baju kotak-kotak? Baju kotak-kotak itu adalah seragam Partai Komunis Internasional. Ya emang iya. Kalau ibu mau baca ini, karena saya memang pakarnya soal PKI, saya mau bacain. Lihat nanti periksa di arsip Koran Media Indonesia tanggal 17
bulan September tahun 2012, halaman 12 pojok kanan atas. Tuh ada cerita dan kebetulan berwarna tuh. Ya, jadi kalau ibu-ibu pada seneng tuh anaknya baju kotak-kotak, sama ibu juga seneng sama anaknya jadi pemuda komunis. Ustadz, itu kan cuma lambang doang, Ustadz. Nah sekarang kalau anak ibu pakai salib, kan itu lambang doang, nggak salib. Ya, nah artinya jadi perhatian. Jadi semua kita ini kadang-kadang berjalan tanpa berpikir ada apa. Di kelurahan-kelurahan dipasangin spanduk, kita semua bersaudara. Halo? Baca nggak gituan? Kita semua bersaudara. Haleluya. Itu adalah penggalan syair lagu gereja. Kenapa penggalan syair lagu gereja bisa dijadikan spanduk yang dipangpang di halaman kelurahan, di halaman-halaman kecamatan, di halaman-halaman posyandu? Nah, karena kita nggak terbiasa memahami mereka. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah. Ya, si Inul sekarang mulai ngomong lagi menghina para ulama. Kemarin si Isomudin, si bocah, si Udin, dia bilang Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 expired, udah nggak berlaku. Ini jadi ustadz geblek. Bahaya yang begini. Kalau mau berpolitik aja, jangan main-main sama Allah, nanti kena Jakarta. Ibu siap bela Islam di Jakarta? Siap kalahkan Ahok? Siap menangkan Muslim? Yang tengah pucet. Ntar amplopnya gimana nih, gak usah dibagi-bagiin nih. Gede bu, sekarang satu orang bisa sampai 7 juta buat ustazah. Ustazah siap-siap ustazah nih. 7 juta sampai 12 juta, saya lihat anggaran, saya dengar-dengar. Ustazah, ini buat ustazah. Ustazah nggak usah kampanye Ahok, tapi ustazah diem aja. Nah, kalau ada orang berilmu, dia diam, tidak menyampaikan kebenaran kepada umatnya, ini disebut dengan orang fasik. Hati-hati ya, ini yang sarjana, yang ustazah, yang alumni pesantren, yang bigos, tau bigos? Biang gosip. Itu yang paling laku. Kalau pengajian mah segini-gini aja, diputer-puter segini-segini lagi. No, yang di pojok dekat warung Pok Mina, no yang dekat pangkalan sayur, no yang dekat tukang nasi uduk, no yang dekat pangkalan sono, pasti itu banyak, dan itu muslim, KTP Jakarta. Ya, jadi saya simpulkan dulu sebagai pengantar. Nanti saya sekitar jam 10:30 dikit saya udahan. Karena kita mau tanya jawab kan? Siap-siap nanya. Jangan ngegereneng di luar. Ustaz ngomongin begitu. Anjing ngomongin orang. Lah kalau nggak ngomongin orang, ngomongin apa lagi? Ngomongin bebek. Kalau Ahok itu udah jelas, Ahok itu kafir, jahat. Wah, ibu maling. Ibu maling, coba emak-emak sampai kerengker digituin sama dia. Tuh mulutnya memang mulut jamban bocah satu tuh. Tapi hawa-hawanya bisa menang lagi nih. Ibu yang milih sih. Iya nih Ustaz. Nggak enak kalau Ustaz ngomong semangat doang. Habis semangat pulang nggak bawa apa-apaan. Kalau datang pakai baju kotak-kotak kan bawa sebungkusan, 2 kantong plastik, isi minyak goreng, isi gula 2 kilo, beras 5 liter, duit 480.000. Apa saya? Tahu nggak bu kalau bahasa Betawinya? Itu duit yang dibagi di bawah tuh dikentit. Tahu dikentit nggak? Iya, saya tahu. Itu dananya, kalau saya bocorin nih dari hasil beberapa investigasi saya, itu buat ibu-ibu di bawah tuh dananya rata-rata tuh 2,5 sampai 5 juta satu orang. Ini kalau ibu cuma dapat 300, udah ngapain, udah rugi, dosa lagi. Ya ilaha illallah, rugi, dosa lagi. Ini kan gini, sebelum sampai ke bawah,
nanti ada koordinator RT, koordinator RT ada koordinator RW, koordinator RW ada koordinator kelurahan. Itu semakin ke bawah tuh semakin ini, kalau kata apa Ayakan semakin jebol. Ya, makanya udah jangan diambil dah, udah bilangin gini kalau ada, gua udah pasti kagak milih Ahok, lu bawa pergi aja dah. Gua enggak mati, enggak makan duit si Ahok. Jangan gini, ambil duitnya, namanya madatan. Malu-maluin, enggak menghormati suami, cari rezeki. Emang selama ini yang ngasih makan kita si Ahok? Yang pasti Allah. Allah yang kasih makan kita. Rizqum minallah min haitsu la yahtasib. Jadi kita mulai catat, satu, kekuasaan politik akan melindungi keberlangsungan dakwah kita. Ya, jadi ingat-ingat Bu, nanti kalau sampai menang Ibu harus tahu sekarang banyak masjid yang sekarang jam 1 udah digembok atas perintah oknum-oknum Pemda. Aduh, makanya kekuasaan kasih orang kafir. Nanti Ibu nih nggak bisa ngaji di sini nih, kelurahan nanti ditegor, nggak boleh pengajian. Boleh ngisi pengajian, tapi yang ngisi Isamudin, Inul Daranista. Iya, boleh ngaji, tapi yang ngisi yang begitu-begitu tuh. Siapa lagi? Nusron Wahid. Siapa lagi tuh yang begitu-begitu tuh. Nanti lama-lama Ibu geblek semua dah. Ngaji bukan tambah pinter, tambah begini. Masa laki-laki suruh nikah sama laki-laki? Ada ustadz yang begitu nerangin, namanya kelompok liberal. Ya, nanti ketemu lagi Profesor Dr. Musdah Mulia, guru besar ya di UIN. Apa kata dia? Pelajaran agama di sekolah seluruh Indonesia harus dihapuskan. Keren kan? Profesor Dr. Musdah Mulia, lebih mulia dari Allah. Nah, ini orang udah gila. Ya, banyak orang dianggap hebat tapi dia telah mengkhianati Allah. Jadi berpolitik pertama melindungi misi dakwah umat. Itu satu, ingat-ingat tuh. Yang kedua, kalau berpolitik itu membuat umat itu mendapat kemudahan. Banyak hal, akses, informasi, kabar tentang apa. Sekarang kita nggak tahu apa-apa. Pembangunan gereja tanggal 28 Oktober 2014, Ahok menyumbang pembangunan gereja yang di Kemayoran 1,7 triliun. Pakai uang kas Pemda. Gila bener. Saya lihat itunya, berita acaranya sama materainya sama tanda tangan beliau. Selama kepemimpinan ini 3 yang telah dihancurkan. Pertama, pemuda. Karang Taruna di Jakarta mati semua. Pembinaan organisasi pemuda mati karena nggak dibantu seperak pun oleh Pemda. Ya, ini biar ngerti. Saya ini ngomong begini sekadar pengertian. Orang yang kayak gitu mau dipilih, ya Allah. Yang kedua, tidak membantu pengembangan budaya Betawi. Coba lihat sekarang ondel-ondel dipakai buat ngemis kemana-mana. Itu tadi karena udah dikunci sama dia satu. Makanya baca Quran. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu bekerja sama untuk menghancurkan kita. Nah, kita nontonnya Metro TV sama Kompas TV. Gimana nggak nipu? Ibu dengar nggak yang 212? Tahu nggak? Yang datang berapa? Berapa juta orang? 7,4 juta orang. Apa kata Metro TV? Pemirsa, acara ini dihadiri oleh 50.000 orang. Hah, buta mata lo tau. Orang yang sholatnya aja ada di depan Monas, safnya itu sampai arah Pulau Gadung, kesonoannya sampai arah Palmerah, sampai arah apalagi daerah dalam Selipi, kesonoan lagi, kesonoan dibilang cuma 50.000. Kenapa saya omong begini? Karena televisi ditonton orang di gunung, ditonton orang di laut, di tepi pantai. Akibatnya masyarakat Indonesia di luar-luar taunya acara 212 cuma 50.000 orang. Kalau kita yang nggak pun ikut kan dengar sama yang ikut. Oh, nggak bisa lewat. Luar biasa, 212 itu jumlahnya 7,4 juta, pas bubaran nggak ada rumput satupun yang rontok. Besokannya tanggal 4/12 turun gerombolan kota-kota, kencing sembarangan,
Bu, kalau saya nggak enak ngasih ilustrasinya, itu perempuan-perempuan Cina itu berak sembarangan. Diturunin roknya, dia merojol kayak bebek, blak 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 blak, pakai tisu. Beneran. Saya dikirimin filmnya, tapi saya nggak mungkin ya tayangin di sini. Aduh gawat ini. Jadi Cina itu jorok. Ya, mulutnya jorok kayak zaman tuh, kayak si Ahok contohnya. Ya. Jadi yang ketiga sekarang, politik itu membuat kita bisa mengembangkan agama karena dilindungi oleh kekuasaan. Kita dengarkan kemarin, mau ceramah, ustadznya suruh didaftar. Sekarang didaftar ustadz-ustadz. Sekarang dibuat lagi apa? Mau dibuat materi pengajian. Jadi pengajian nggak boleh sesuai dengan Quran, tapi harus sesuai dengan kemauan Jokowi sama Menteri Agama. Emangnya Jokowi Menteri Agama Nabi? Sorry ya, Nabi kita siapa? Iya, Lukman, Bang Lukman, baru Menteri Agama aja pengen ngatur-ngatur materi pengajian. Yang ngaji biar aja ustadz-ustadz yang nerangin, dia punya Quran kok, dia tahu apa yang mau diomongin. Kalau dia ngomongnya nggak bener, ngomongnya ngaco, ngomongnya beri berita bohong, pengajaran yang sesat, mesti jamaah juga nolak kok. Pengurus masjid juga nanti nggak terima. Jangan panggil lagi tuh Ustadz Alfian tuh, ngomongnya nggak bener. Sekarang kita lihat, kurban dilarang, menyembelih hewan kurban itu dilarang. Ibu tahu alasannya? Atas pengaduan guru-guru Kristen yang melaporkan pada yang mulia, Bapak tidak bercahaya purnama itu. Guru Kristen Bu datang Bu, nemuin si Ahok. Hok, lo tahu nggak kenapa orang Islam jadi teroris? Emang kenapa? Karena orang Islam itu biasa nyembelih korban, biasa motong pala kambing, motong pala sapi. Makanya orang Islam itu biasa motong pala orang, makanya jadi teroris. Betul nggak gitu Bu? Salah. Kita belajar banyak. Yang namanya kurban itu peristiwa ketaatan antara dua orang beranak, bapak dan anak. Ketika Nabi Allah Ibrahim dapat informasi untuk menyembelih anaknya, anaknya ditanya, anakku mau nggak kau disembelih? Kalau itu perintah Allah, kerjain aja Pak. Tapi kan terus tersebar. Masyarakat banyak nggak tahu tuh, Ahok itu melarang bukan soal RPH. Memang kan maunya dia tuh nyembelih itu di RPH semua. Biarkan kalau kita nyembelih sendiri kan bayar tukang jagal ya sekian rupiah. Nah jadi bayar jagalnya dibayar ke RPH, dari RPH masuk ke kas Pemda. Ntar duit terkumpul banyak buat nyumbang gereja. Itu politik. Ini kalau kita nggak ngerti, jadi sekarang jangan membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Tolong ibu-ibu dikasih 1 juta buat 5 tahun. Nih Bu, saya nih tim sukses Ahok. Ibu saya kasih 1 juta ya, milih nomor 2 ya. Buat 5 tahun. Coba aja ibu hitung, 1 juta dibagi 5 dikali 365. Wih, cikit sekali. Nah tinggal ibu tanya aja, kalau mau dikasih bilang, ibu berapa uang belanja dari suaminya? 1 juta sehari. Bilang sama tim Ahok, aku dikasih belanja sama suamiku 1 hari 1 juta. Maka sebulan 30 juta. Kalau mau ngasih aku setahun saja sudah 360 juta. Kalau 5 tahun lo mesti kasih gua 1,2 miliar. Mana duitnya? Gua pilih Ahok. Ya? Gitu. Jadi kalau bener-bener mau main sekalian, jangan membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Saya nggak paham ya, dari zaman dulu tuh memang nggak berubah. Manusia itu kalau dikasih iming-iming harta, dikasih iming-iming fulus, iming-iming barang. Sekarang saya ada buku 10, saya nggak yakin berebut, nggak yakin kalau buku berebut. Tapi kalau saya taruh makanan di sini, ya, makanan, nih buku ini buku 3 jilid, anggapnya bukunya beda-beda nanti kan. Buku ini adalah pedoman menjadi konglomerat yang soleh. Tertib salat malamnya, tabungan 50 triliun, anaknya sehat semua, anak 15, istri 4, akur semua. Ini pedoman nih. Ceritanya pengajian bapak-bapak, kalau ibu-ibu pasti gak doyan nih. Bapak-bapak sih temen deh. Tapi itu aja gak laku. Karena di sini makanan. Jadi kalau di sini makanan enak, makanan kesukaan, berjejer makanan, makanannya halal, daging, sapi, bistik, macam-macam dah model-modelnya dah.
Di sini buku pedoman mendidik anak, di sini buku membangun keluarga sakinah dan bla bla bla. Sekarang jamaah sudah berebut, milih buku atau milih makanan? Makan. Emang dasar kita kelas binatang masih. Enggak, padahal kita ngaji lama-lama, ini kan ngaji mulu. Kalau orang ngaji kan berilmu, orang berilmu ingin, makanya Imam Ali, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, ada dua warisan yang bisa kau berikan. Yang pertama adalah harta dan ilmu. Siapa yang mewarisi harta, maka kau harus menjaga hartamu. Siapa yang mewarisi ilmu, ilmu akan mengantarkanmu untuk berharta. Ilmu yang menjagamu untuk apa-apa. Nah, berikutnya, kekuasaan politik akan membuat kita bisa menjadi umat yang menerapkan prinsip-prinsip Islam tanpa dipersoalkan. Banyak sekarang kalau kita 4.143 perda syariah sudah dicabut oleh pemerintah. Ibu tahu dulu di Sumatera Selatan anak-anak yang masuk SMP, tamat SD, sebelum diperiksa NEM-nya diadakan tes baca Quran dulu. Jadi syarat masuk SMP negeri, Bu, tes baca Quran dulu. Jadi yang nanti akan dilihat NEM-nya yang Qurannya bisa. Kan orang tua mikir, nah kalau anak saya nanti gak bakal, mendingan anak saya diajar ngaji. Sekarang anak-anak kita masih banyak yang belum bisa ngaji. Menurut penelitian dari Republika, sampai tahun 2010-an ke sini masih sekitar 70 anak-anak SMP, SMA sampai mahasiswa, 70-an% yang belum lancar baca Quran. Karena baca Quran itu hanya jadi perhatian bagi ibu-ibu dan orang-orang yang sangat peduli terhadap anaknya dalam kehidupannya di jalan menghadapi kehidupan yang akan dilalui pada masa-masa ke depan. Nah, sekarang apa bahayanya kalau sampai pilkada besok gubernur muslim kalah? Yang pertama yang saya udah tahu banget nih, mudah-mudahan saya nggak asal ngomong. Ahok sudah punya daftar 90 masjid yang dianggap masjid perjuangan Islam yang akan dihancurkan dengan berbagai alasan. Satu. Yang kedua, penerimaan penerimaan murid-murid SD negeri, SMP negeri, SMA negeri seluruh Jakarta itu hanya akan menerima anak-anak Kristen dan anak-anak Cina. Nggak percaya, menangin Ahok deh, terbaru ketahuan deh. Ya, biar terbukti omongan saya, Ahok menangin dulu. Biar enak kan? Ntar bawa-bawa anak kemana-mana, diterima tapi belakangan. Nah, udah bangkunya udah kosong, udah nggak ada lagi, baru diterima. Udah nggak ada, sama juga nggak dapet. Yang ketiga, kemenangan manusia ini nanti akan mengangkat PNS 100% dari kalangan gereja dan kalangan Palu Arit. Nggak percaya sama saya kan? Menangin Ahok deh, ntar kelihatan deh. Ya, kita tuh memang kayaknya mesti begitu. Kalau disuruh jangan pada ngelawan. Nah, sekarang kita menangin aja. Gimana rasanya? Setuju menangin Ahok? Kalau enggak, jangan di sini doang. Saya yakin ibu enggak. Jangan bilang ibu orang Depok, jangan bilang ibu orang Tangerang. Katakanlah ibu orang Depok. Mesti punya teman kan di Jakarta. Punya ponakan, punya saudara, teman mondok, teman SD, teman SMP. Modal pulsa. Jangan pakai SMS, jangan pakai WhatsApp, telepon. Ayo, kau masih ingat nggak sama aku? Aku kan teman SMA kamu dulu. Kamu kan dulu kalau sekolah rambutnya suka dikuncir. Tapi Ayu kan kamu muslim kan? Ayu kamu jangan sampai nyoblos nomor 2. Yang ada cicinanya itu tuh kafir itu. Ya, kalau kamu nanti milih dia, aku nggak teman lagi sama kamu. Cukup ya? Yeah. Terserah pakai cara apa aja. Sepakat bela gubernur muslim? Cuma 12 orang, yang lain gak sepakat. Kayaknya nih kayaknya gede ininya nih. Bu, siap menangkan agama Islam, Bu? Ya. Benar. Nah, saudara-saudara jadi kasih tahu. Ya, saya kasih. Nah, bahaya lainnya dalam skala makro di Jakarta itu ada 130 daerah kantong-kantong muslim yang akan dihabisi. Pertama, dia sudah babat habis Kampung Pulo, dekat kita. Ini kita Jakarta Timur perbatasannya. Timur Selatan nih. Kampung Pulo 1.300 masyarakat rumahnya digusur pada tanggal 15 bulan September tahun 2015. Dari 1.300 kakak yang dibongkar, dibangun 400 rusun.
Dari 400 rusun, 200-nya udah diisi 200 orang Cina yang nggak tahu asalnya dari mana. Tinggal 200. Kemudian apa lagi? Kalijodo dibongkar. Alasannya membersihkan, ternyata tidak. Sekarang sudah jadi pusat pertokoan dan perkantoran milik Cina yang dimonopoli oleh Sinarmas. Apalagi Luar Batang digusur tanggal 11 April tahun 2016. Tanggal 10 April malam-malamnya ada 400 tentara berseragam loreng-loreng yang berseliweran di satu teritorial satu RW. Ibu, saya tanya, ada tentara berseliweran di lingkungan satu RW, jumlahnya 400 orang. Memang sih nggak pakai senjata. Kira-kira masyarakatnya gembira apa was-was? Besok paginya tanggal 11 dihancurin sama Delco sama traktor. Ibu-ibu yang lagi sholat duha ditendang apa mental. Nggak pernah lihat di TV ya? Emang nggak boleh diliput. Hebat kan? Jadi negeri ini sedang dalam ancaman imperialisme kolonialisme Cina. Sekarang orang Cina belagu banget, di mana-mana sengak. Ya, ada apa-apa nih, saya sempat tahu ada dia parkir sembarangan, ditegur sama dishub. Kan biasa namanya Pak, bukan jalan umum kan buat parkir umumnya Bu, ditegur, dishubnya dibentak. Gue bilangin Ahok lo. Belagu banget, emang apa tuh manusia mulut jamban itu? Ya, paham sampai di sini Bu? Yang lain kagak paham deh, kayak nggak jelas nih amplopnya nih, nggak boleh begitu. Ibu paham sampai di sini Bu? Siap menangkan gubernur Muslim? Siap doakan gubernur Muslim? Siap kalahkan Ahok? Ibu siap takbir nggak Bu? Siap takbir. Mantap juga Ibu takbirnya. Nggak apa-apa, nanti tanggal 31 nih 2 hari lagi tuh ada pertemuan tuh besar-besaran tuh, long march dari Istiqlal sampai Istana. Ya, Ibu udah tahu sekarang. Mau ikut bagus, nggak ikut jangan menghasut. Ngapain nih? Demo-demo lagi ngapain? Nggak boleh ya, Ibu nggak ikut nggak apa-apa. Yang ikut bagus, yang nggak ikut doain. Atau nggak nitip nih, aku nitip nih 10 dus aqua nih buat yang berangkat. Gitu ya. Ya, agendanya apa? Agenda kita adalah untuk menuntut kalau dalam undang-undang yang berlaku, apabila seorang kepala daerah yang sudah berstatus terdakwa secara hukum menurut pasal dan undang-undang yang ada harus dipecat. Jadi bukan kita ingin sombong, ini kan aneh, negara aneh. Sementara Bang Patrialis Akbar baru segitu aja langsung dipakein seragam oranye, langsung masuk penjara. Bang Irman Gusman baru gitu langsung masuk penjara. Kalau yang Muslim dikit aja ketahuan agak salah langsung masuk penjara. Kalau giliran Cina salahnya udah nongtot, udah banyak, nggak diapa-apain. Setengah 11. Ibu masih betah nggak Bu? Nggak biasa kalau ngaji politik agak doyan, maunya ngaji apa yang lucu-lucu gitu, enggak ya? Nggak perlu lucu, sekali-sekali boleh ada lucunya. Nah sekarang pertaruhannya adalah kalau kata Quran ma ta'buduna min ba'di. Bagaimana nasib anak kita nanti? Ibu-ibu nanti kalau mau saya kasih tahu skema mereka. Kalau nanti semoga Allah menangkan kita, amin. Kalau nanti kita diuji sampai dia menang, ibu pakai jilbab cuman boleh sampai di halaman mall-mall besar. Masuknya lepas dulu, taruh di loker baru. Emang mau bukti menangin Ahok? Biar enak nanti. Jadi ibu pakai jilbab, dihadang satpam, suruh lepas jilbab dulu. Karena masuk ke dalam ini tempat orang-orang yang berkelas. Ini orang nggak berkelas nih, tampang-tampang TKW nih, tampang-tampang gembel nih. Betul Bu, saya bukan menghina ibu-ibu, memang ini watak orang-orang kafir. Dulu tahun 84, anak-anak kita nggak bisa pakai jilbab ke sekolah. Ibu kalau yang seumuran saya inget deh Bu, tahun 84, 85, 86 sampai tahun 90 SD, SMP negeri, SMA negeri tidak membolehkan siswi-siswi berjilbab ke sekolah negeri.
Padahal kita punya undang-undang pasal 29 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Tetapi tahun 84 sampai tahun 90 tidak diperbolehkan masuk mereka. Ada yang belajar dari emperan kelas. Bahkan teman saya namanya Susi, anak SMA Negeri 1 Tangerang, hari Senin bukan upacara. Ibu pernah sekolah kan? Sambutan inspektur upacara. Barisan istirahat tempat gerak. Naiklah tuh kepala sekolah, dikasih kayak pelang-pelang dikit naik. Susi kesini. Susi mendekat, Bu, dilepas jilbabnya. Kenapa? Karena kebijakan politik waktu itu, Dikdasmennya bernama Koldenhof. Koldenhof itu orang Indonesia keturunan Belanda, jadi pejabat Dikbud yang menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah di Jakarta, barang siapa yang membiarkan murid-murid perempuannya di sekolah negeri berjilbab, maka dia akan dipindah ke tempat yang tidak menyenangkan. Dan barang siapa yang bisa mengusir anak-anak murid yang berjilbab, dia akan mendapatkan kenaikan pangkat 2 jenjang. Hebat politik. Sama dulu di awal periodenya Bapak Jokowi jadi gubernur, ada yang namanya Lurah Susan. Lurah Susan itu di Lenteng Agung. Itu orang sebenarnya nggak ada apa-apanya, ilmunya kagak, sekolahnya kagak. Kebetulan dia tukang catat di kelurahan, cuman staf di kelurahan Senen. Karena dia Cina, dia Kristen. Setelah menang Jokowi Ahok, si Susan ditanya sama si Ahok, "San, lo mau apa hadiah buat lo? Kita udah menang nih. Terserah aja, kalau boleh jadi lurah." Akhirnya dia diangkat jadi lurah Lenteng Agung. Masyarakatnya 96% Muslim. Udah Cina, udah Kristen, jadi lurah lagi di daerah yang Muslim 96%. Masyarakat marah. Apa kata si Ahok? Kalau kalian ngomel-ngomel terus, kalau kalian nggak setuju dengan lurah yang Kristen, ntar gua jadi gubernur, seluruh lurah Kristen semua. Maaf Bu ya, kita ini masyarakat suke lupaan. Makanya saya yang sudah spesialis sebagai analis intelijen politik, sebagai pakar PKI, paling enggak ngingetin. Apa kita mau nanti tahu-tahu Jakarta, ibu masuk mall dihadang satpam suruh lepas jilbab, ibu pilih mana? Masuk tetap belanja sambil lepas jilbab, atau ibu balik lagi? Belum tentu kali ya. Saya udah tahu dari zaman dulu masyarakat Melayu ini nggak bisa terkena dengan peraturan pemerintah. Dulu juga anak-anak SMA yang berjilbab, hambatan pertama mereka siapa? Ibu mereka. Ayo ibu-ibu jujur, ingat-ingat sejarah yang dulu tahun 80-an SMA, pasti ingat. Anak-anak yang berjilbab di sekolah negeri, musuh utamanya adalah ibunya sendiri. Nah, kamu nggak kesian sama mama, itu pakaian gitu kayak orang Arab. Kalau kamu kerudungan begitu, ntar rambut kamu rontok, nanti kamu susah jodoh, nanti kamu susah kerja. Ayo ingat-ingat. Dulu hambatan berjilbab anak-anak SMA tahun 84, 85, 86 begitu berat karena apa? Ada pemerintah melarang. Sekarang kalau pemerintah melarang pakai jilbab masuk tempat belanja, yang berani nolak paling yang istiqomah. Yang lain karena dianggap menentang pemerintah, suaminya nyolek, "Mah, pemerintah ditaati, mah." Nah, kemudian tanggal 16 bulan Februari tahun 1991, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menurunkan SK Kepmen, keputusan menteri yang menyatakan bahwa di sekolah negeri, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi secara nasional diperbolehkan menggunakan jilbab. Sama dengan kepolisian. Polisi sekarang udah boleh karena ada peraturan, tentara belum. Nah ya, paham ya. Jadi ibu-ibu sampai di sini dulu. Ada 20 menit. Ini ada 10 buku hadiah untuk 10 penanya pertama. Saya jadi nggak nunjuk orangnya, saya nggak pilih, saya juga kenal juga. Boleh dibilang nggak ada yang kenal ya, dalam artian hari-hari kita ketemunya di sini. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf. Mungkin gaya ngomongnya Betawi banget gitu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya, paham kan Bu ya? Paham bahwa kita tidak akan nyoblos Ahok, setuju semua? 100%?
Makan daging babi hukumnya apa? Memilih pemimpin kafir hukumnya apa? Memilih pemimpin kafir sama dengan makan. Dah clear ya. Jadi kalau masuk, nanti kalau mau masuk TPS saya kasih tahu nih. Kan ada kan yang KTP Jakarta kan? Malam kalau lagi nggak halangan sholat malam, Bu. Jadi saya kasih tahu strateginya, Bu. Ini yang main udah macam-macam. Dari Iwan Bopeng. Tahu kan Iwan Bopeng? Tentara gue potong palanya. Tuh tukang ngancam. Dari dukun. Jadi makanya biar semuanya lepas, ibu jangan lupa nanti malamnya bisa sholat malam, berangkat dari rumah berwudu, sempetin duha, jangan lupa baca surat An-Nas minimal itu, supaya ibu, karena saya dapat keluhan dari masyarakat ketika ada masuk TPS nggak ada gambar lain kecuali gambar si kotak-kotak. Wah, waswisu fi sudurin nas minal jinnati wa ahobuh. Ya, kita mau pilih yang muslim. Ya, ibu nggak usah nanya deh, memang kalau orang ada kekurangannya. Kira-kira kalau Anies dan Sandi yang menang, ada program ngancurin masjid enggak? Kira-kira ada program ngelarang ibu berjilbab masuk pusat perbelanjaan enggak? Enggak mungkin, orang bini pada pakai jilbab semua. Ya. Sekarang Bapak Jarod pakai kopiah, makanya nyoblosnya baju putih-putih. Ya, kalau kemarin kan suruh coblos peci, sekarang Ustadz Jarod, ada Ustadz Jarod nomor 2, dia pakai kopiah. Jadi kita nggak nyoblos pecinya, kita nyoblos baju putih-putihnya. Nomornya 3, Ustadz Alfian tim sukses bukan? Wallahi demi Allah saya bukan tim sukses. Saya ini anak Betawi asal Sumatera Barat. Keren banget gitu loh. Iya, kebayang ntar anak-anak gak bisa ngaji, baru jam 1 digembok, ntar buka lagi ajan. Ya Allah, di kampung gue sendiri Cina-Cina pada belagu. Padahal di Betawi ini total muslim 88%. Nah, cukup dulu, ntar waktunya terus sampai tahu-tahu ketemu jam 11, saya ngacir lagi ntar. Terserah bagaimana biasanya Bapak-bapak pengaturannya, saya tunggu aja aturannya. Pokoknya saya nampung 10 kalau bisa. Siapa yang mau ngatur mic-nya segala macam, kalau ibu-ibu semua mah ngomong langsung aja. Udah ada yang ditulis. Ini yang ditulis sudah banyak, lebih dari 10. Gimana jadinya nih? Supaya adil, saya nggak lihat ya, saya nggak lihat. Jadi di floor saya kasih 5, di sini saya ambil 5. Karena nggak mungkin kalau semua satu-satu. Jadi mohon maaf, karena memang ini banyak yang masuk. Dibawa ke depan aja, Bu. Atau gini, dikasih ke saya dulu, Bu, sini, Bu. Dikasih ke saya. Yang 5 orang acung tangan, coba tolong didaftarkan. Mohon izin, Ibu ketuanya mana nih, Ibu ketuanya? Ketuanya Ibu ya? Nih sebentar. Digabung, Ibu tolong pilihkan, tapi saya minta Ibu milihnya jangan lihat namanya ya, Bu ya. Ya, iya, enggak, ini kan ada banyak, kasih ke saya 5, yang nanya 5, maksudnya biar ini kan udah ada yang nulis, menghargai yang nanya 5 lewat tulisan, taruh sini 5 acung tangan. Nih yang saya tunjuk ya, ingat ya, Ibu kacamata 1, 2, 3, yang belakang 4, jilbab hitam belakang ya, ingat ya. Yang punya nomor ingat. 1 lagi. Aduh, 1 lagi. Udah, Ibu yang nunjuk dah, siapa yang mana? Iya, Ibu yang nunjuk, tunjukin. Udah ya, 5 ya. Dah, yang mana nih yang mau dijawab? Yang ini ya. Yang lain bukan gak dijawab karena waktunya nggak memungkinkan. Ini udah 5 nih, Bu. Udah. Ya, jadi yang nggak kejawab mohon maaf. Oh gitu. Iya deh, Bu, tenang aja. Baik. Apakah politik itu jahat? Yang jahat bukan politiknya, yang jahat orangnya. Ya, jadi nggak ada. Saya aja mantep. Saya ini kader P3, Bu, dari dulu sampai sekarang. Maju P3 tahun 99 gagal, tetap P3. 2004 maju lagi, tetap P3. Kenapa? Saya kader, saya ngerti P3 itu apa, kenapa P3 berdiri, apa dasarnya, apa programnya. Memang kita punya persoalan. Terlalu lama kita punya pemimpin yang dianggap orang nomor 1, padahal dia nggak ngerti persoalan, karena kaya aja. Nah, orang kaya biasa suka dipilih. Oke ya, saya pikir udah dijawab tuh 1 tuh. Hah?
Bu, P3 Ahok, rakyatnya tidak Bu. 99% warga P3 tidak milih Ahok. Saya tahu, ya, karena mereka di sana ada deal. Memang saya nggak mau bela diri, memang udah salah. Makanya kan saya bilang, saya bukan tim sukses. Saya ini aktivis gerakan Islam. P3 Ahok, saya kecewa. Tetapi catat, warga P3 tidak pernah diajak musyawarah, tidak pernah tahu menau, dan kita marah. Maka kita bilang, Jan Farid, Romi, ganti benderanya, jangan gambar Ka'bah, ganti sama gambar babi. Nak aja lo, milih Ahok gambar Ka'bah. Iya dong, Ka'bah itu kan pedomannya Quran. Udah, jadi jelas. Oke, satu-satu. Silakan tadi yang nomor 1. Aduh, udah pegang mic-nya belum? Ini ibu yang kacamata dulu. Ingat-ingat nomornya aja, ingat nomor. Kan saya nyebut nomor 1 itu tadi. Aduh, cukup nggak ya waktunya? Nih ibu-ibu pada bubar nih. Oh, bazar. Salam, lanjut. Kalau sekarang mau udah karatan Bu, ya. Caranya gimana? Yang pertama kita dulu istiqomah. Kita yang yakin akan sebuah kebenaran yang kita perjuangkan, jangan kitanya malah jadi ragu, jadi kagok, nggak boleh. Ya, kalau orang-orang model begitu mah udah jelas, lahum qulubul la yafqahuna biha, la yasmauna biha, la yubsiruna biha, balhum kal an'am. Waduh, kalau ngerti arti dalam tuh. Dalam banget tuh kalau yang tahu artinya. Itu orang yang kayak gitu tuh kayak binatang, kayak ayam. Tok 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 tok. Hus. Ntar kita duduk dia balik lagi. Kata kuncinya iman. Jadi sekali lagi buat semua ibu-ibu, saya tahu di ruangannya ada yang gelisah. Kelihatan kok dari wajahnya ada yang mulai ger. Tahu saya. Tapi saya ingin katakan, kita ini pengajian pedomannya Quran bukan koran. Jadi untuk yang masih kekeh dengan Ahok, saya hanya akan katakan, ibu yang masih kekeh, mari menangkan Ahok. Nanti kalau Ahok sudah menang, ibu jangan ngomong, dulu bener ya Ustaz Alfian. Dulu gitu juga, waktu pemilu tahun 2012, saya terangkan kemana-mana. Ini nggak bercanda, Jokowi cuma pura-pura, dia bakal jadi presiden. Udah saya terangin sampai kemana-mana, dari Rawabelong sampai Lubang Buaya, pengajian ibu-ibu tuh saya terangin ginian. Waktu saya ngomong, Ustaz Alfian tahu apa sih? Emang dia siapa? Pas kejadian, baru. Nah sekarang, ibu semua jadi saksi. Kalau menang Ahok, apakah kita akan dimuliakan atau tidak? Lihat, dia cuma bohong-bohong doang, bikin masjid besar segala macam. Bukan duit dia juga, duit Pemda. Mohon izin, ibu yang sebelah sini tadi. Nanti saya baru baca ini lagi. Ayo. Ibu Hajah Ade Risma nih bukunya ada ya. Tuh, ntar tinggal dibagi dah. Ibu yang kedua. Sebentar Bu. Saya maaf nih. Saya merasa yang saya tunjuk nih ibu ini sama ibu ini. Yang belakang yang kacamata. Bukan saya ingin diskriminasi, kita sesuai dengan orang yang tercantum. Saya tadi bilang, ya, jadi nih saya nggak enak jadinya nih kalau gini nih. Ya, oke ya. Tolonglah yang tadi ngacung tangan, yang ngambil mic gitu. Jadi kita biasa, itu namanya disiplin majelis. Ya, mohon maaf betul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mau bertanya Pak Ustaz, selama ini penyebab utama itu sebetulnya apa? Sehingga di negara kita itu seolah-olah melahirkan sistem kapitalis, sekuler. Jadi walaupun orang muslim itu menang, tapi dari dulu pun gak pernah ada yang memperjuangkan Islam, apalagi mau menegakkan agama Islam gitu Pak Ustaz. Jadi sebetulnya sumber utama ini apa gitu? Cuma itu aja mungkin yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, tapi saya ingin minta jangan mengeneralisir, karena kita pernah punya Masyumi, kita pernah punya DITII, NII, jadi kita harus pahami dulu sejarah yang pernah ada. Ibu, saya tangkap dari pertanyaan ibu ini cenderung berafiliasi dengan sebuah pergerakan yang sangat masif untuk menegakkan khilafah. Saya bisa baca, saya sebagai aktivis yang bergerak hampir 40 tahun, saya ingin ajak semua pernah berbuat. Dalam bahasa saya, inilah yang kita punya hari ini.
Kalau kita menyalahkan yang memang salah, betul, wajib. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, bentuk apa yang bisa kita lakukan? Jadi jawaban dari saya yang pertama, kalau ibu bilang tidak ada, tidak benar. Kita punya Dr. Muhammad Nasir. Karena ADART Masyumi itu tegas-tegas membentuk pemerintahan Islam. Apalagi pedoman Pancasubaya dan pedoman-pedoman DITII itu membangun masyarakat Islam. Tetapi kita diajak untuk benci tanpa mengetahui persoalan. Saya himbau buat ibu-ibu, saya ini hari-hari adalah seorang dosen. Kemudian saya wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Jadi jangan ragu-ragu, saya nggak ada urusan itu. Saya memang kader P3, tetapi memang nggak bisa menang karena saya nggak mau curang, nggak mau menyebar duit. Tapi sekedar tahu, pemilu kemarin saya suaranya naik 300%. Ibu-ibu yang kenal saya tuh semakin waktu semakin ingin, Ustadz maju lagi Ustadz. Nah, memang format yang ada namanya pola-pola parlementer ini tidak sesuai dengan sistem Islam. Nah, kondisinya apa dengan kondisi sekarang? Ahok akan maju lalu kita bilang biarin aja Ahok menang, mampus-mampus orang Islam. Mesti begitu? Nah kan enggak. Sekarang saatnya kondisi begini, pilihannya adalah adanya ya ini. Kalau dalam teori Melayunya, burung kecil di tangan ingin mendapatkan burung besar di langit, yang kecil dibuang, yang di atas enggak dapat. Tolong memahami, saya tahu ini tidak memuaskan karena dalam sistem tanzimiyah khilafah minhajun nubuwah formatnya memang adalah harus sedemikian rupa. Kalau saya coba tanya pada DPP Hizbut Tahrir, kawan-kawan yang punya kebijakan, mereka sekarang cenderung memberikan sifat no comment dan mereka lebih menegaskan tidak memilih pemimpin yang tidak seiman. Itu dulu, mudah-mudahan dipahami. Yang tadi di belakang satu penanya keempat. Kalau nggak salah di depan ibu kali ya, yang ketiga dari ibu ya. Coba deh, yang merasa ketiga siapa tadi? Oh, ibu ini benar. Maaf ya bu ya, nih bu jangan marah ya bu ya. Ini oh nggak enak sama ya. Silakan ibu, cepet dikit. Ini udah 3 ya yang nanya nih. Ntar bukunya ada 10 dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, maaf pertanyaan saya hampir mirip dengan ibu itu. Maksud saya saya sama teman-teman ini kan punya tim. Kita sudah berusaha mengajak mereka dengan cara satu share di BBM, di WA gitu. Tapi mereka tetap menginginkan pemimpin itu. Kalau kita mau secara langsung, tentunya mereka marah. Saya pengen cara yang lebih gitu, supaya mereka yakin dengan ajaran kami. Kalau saya mau pakai bahasa Quran, walakum fil qisasi hayatan ya ulil albab. Caranya gini, kalau dari Ahok dapat 5 juta, dari kita juga dapat 7 juta, baru mau pilih kita. Ibu kan, ya ibu mau yang konkret kan, begitu bisa. Sedangkan kemarin kita mengadakan pelayanan kesehatan, kita adakan mereka dengan kalau senangnya ada amplopnya enggak. Ternyata nggak ada kan? Ya udah. Iya paham bu. Saya juga kalah 4 kali nggak pernah sedih sih, karena saya tidak pernah berhutang. Saya walaupun nyalek kemana-mana nggak ada utang saya. Yang penting udah. Makasih bu. Ibu-ibu yang ada di sini, pesan dari saya sekarang ini saatnya adalah jihad politik, perang politik. Jadi ibu-ibu semua yang ada, tolong pesan saya tadi. Kalau memang nanti ibu ingin lebih mantap, yang punya catatan dicatat nih, surat 41 ayat 30 sampai 35 dibaca. Ya, nanti dilihat itu di mana. Terus saya catat tuh yang nyatat ya, surat 41 ayat 30 sampai 35. Kalau ibu baca itu ibu akan baca, lihat artinya. Lalu yang kedua, surat 3 ayat 118 sampai 120. Ini panjang ayatnya ya, nanti kalau dibacakan waktu kita. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. Dah dua dulu tuh. Kalau ibu udah baca itu ibu, bahaya ini kalau gini. 118 120 Ali Imran. Yang pertama surat Hamim As-Sajdah Fusilat surat 41 ayat 30 sampai 35.
Yang kedua surat 3 ayat 118 sampai 120. Udah, memang Bu, saya paham pertanyaan Ibu tadi ya, saya sama. Udah 2 kan? Iya 2. Cuma 2. Ya, banyak yang lain, ntar kebanyakan lagi. Yang belakang sekali. Udah maju ke depan ya? Oh iya, silakan. Ibu-ibu yang lain jangan bubar dulu ya, nih banyak yang bubar ke ini nih, nanti belanja setelah ini, sebentar lagi saya juga pamit. Salam. Saya mau bertanya, bila seorang muslim memilih pemimpin non-muslim, itu kan hukum haram. Dan katanya harus bersyahadat sebelum saatnya itu dia memilih pemimpin non-muslim. Kemudian Ulang, saya kurang bisa menangkap maksudnya. bila seorang muslim memilih pemimpin non-muslim, dia selama 1 minggu bersyahadat, Islamnya dilakukan, itu atau tidak Pak? Ini saya punya pengajian. Gitu. Ya, makasih. Makasih atas penjelasan. Salam. Ketentuan itu tidak ada, yang jelas kalau pakai bahasa Quran, ulang buat semua jamaah supaya jangan berdebat lahir batin dan kesel-keselan. Saya mau tanya, ini Quran benar semuanya atau benar separoh? Ya udah, berarti yang memilih pemimpin, ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'mininal auliya, wahai orang-orang yang beriman, haram memilih pemimpin yang sama dengan tidak boleh menyolatkan orang yang memilih pemimpin kafir. Itu terdapat dalam surat 9 ayat 84. Polisi ikut-ikutan. Siapa yang menganjurkan jangan menyolatkan malah ditangkap. Nah, polisi jadi PKI kalau gitu. Nggak boleh orang pakai Quran kok ditangkap. Lagi polisi emang partai apa? Partai polisi ikut-ikutan. Ya, kalau ada polisi sih dengerin tuh, nggak boleh ente ikut-ikutan. Ya, tadi surat 9 ayat 84. Oh ya, kita udah 4 ya kebanyakan. Ntar satu lagi yang terakhir, yang sebelah sini ya. Jadi gini jawabannya tadi. Sebutan berapa kali, berapa minggu itu udah ada ya. Yang ada nggak boleh milih pemimpin, dasarnya Quran. Sekarang gini aja deh Bu. Sekarang nih makanan banyak nih Bu, makanan banyak. Ada rendang, ada semur, ada opor. Baunya aja kita menjadi lapar nih makan siang. Ibu nih lihat dagingnya banyak. Ayo ibu-ibu silakan dimakan semuanya, rendang babi, opor babi, semur babi. Ayo silakan dimakan Bu. Loh, nggak mau. Kok Ahok mau sih? Itu ada masalah karena kita dari dulu enggak diajak untuk maju politik. Jadi begini akibatnya. Udah tahu sama namanya juga haram, makan daging babi haram, memilih pemimpin babi juga haram. Ya udah sama. Jadi kalau masih berdebat juga berarti Qurannya nggak dipakai. Nah yang kayak begitu catat orangnya sekarang ada ketahuan. Nanti kalau mati jangan disolatin. Ada Qurannya juga. Nggak usah marah. Kok makai marah? Kalau perlu bikin surat wasiat. Karena waktu pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dan pemilihan tanggal 19 April 2017 saya dengan tegas memilih Ahok. I love you Ahok. Maka dengan ini saya siap untuk tidak disolatkan dengan cara Islam. Begitu bikin surat wasiat. Berani dukung Ahok, nggak mau minta disolatin juga. Mau berbuat maksiat minta masuk surga. Ngaca. Iya, nggak mau ngaca yang begitu itu ribet bekarat itu. Tar dulu nih baru 1 nih. Baca dulu. Men kalau nggak ada namanya gimana ngasih hadiahnya nih? Pokoknya tadi tuh yang udah kebagian tuh Bu Hajah Ade Risma, kebagian mana Ibu Hajah? Ya dapat ya Bu, nih yang lain gak ada namanya jadi kita nggak tahu, bacain aja pertanyaannya. Aduh. Nah, atas pertanyaan agama harus dipisahkan dari politik, ini pernyataan PKI. Iya dong, kan kita punya Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhan yang suruh dibuang. Yang suka ngebuang Tuhan itu siapa? Ya udah terserah dia ngomong. Pokoknya nggak bisa Pak. Bapak udah salah ngomong. Salah gitu loh. Asal ngomong sembarangan. Lah kalau gitu bilang aja Indonesia nggak pakai Pancasila. Buang aja Pancasilanya. Orang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa berarti negara berdasar. Coba baca.
Undang-Undang pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan Maha Esa itu hanya ada dalam agama. Nah kalau agama nggak dipakai ngurus negara, namanya anti agama. Anti Tuhan namanya komunis. Komunis itu PKI. Siapa orangnya terserah, lihat sendiri. Hah? Nggak ada di sini, nggak ada nama. Oh, ibu udah tahu. Ya ntar dikasih bukunya, saya nggak ada masalah, saya tinggal saya mau menyoal ini bukan. Oh. Iya udah, ibu udah tahu, saya udah tahu. Iya, ibu sih sama-sama tahu aja. Enggak bu, pertanyaannya bukan itu bu. Ini buku mau dikasih ke siapa maksudnya nih? Kalau jawaban udah masa ibu mesti diterangin juga. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Tak perlulah ditanyakan siapa seperti itu. Orang juga tahu kok Jokowi undercover itu lengkap isinya 688 halaman. Bambang Tri telah menulis dengan sangat detail. Kalau memang tidak salah, kenapa bukunya dilarang beredar? Kalau memang tidak salah, kenapa Bambang Tri-nya ditangkap? Jadi PKI sudah ada di istana, gitu loh. Ibu maunya jelas-jelasan terus nih. Dah. Ya udah, sekarang tinggal diemin aja, menangin aja Ahok, biar abangnya seneng. Kan orang istana kan abangnya Ahok. Demen banget sih Ahok dibelain mulu. Udah tahu jadi penjahat begitu pakai salaman sama Raja Salman. Ilah nejis dah kalau bahasa Betawinya mah. Ini orang nejis pakai salaman-salaman sama Raja Salman, bocah. Pak Ustadz, sebagai ibu rumah tangga biasa, bagaimana kita mengantisipasi penyebaran komunisme terutama pada anak cucu kita? Nah loh, Bu, cara yang pertama belajar dari emak saya dah. Ibu ada nggak yang anaknya kalau subuh-subuh udah ditongkrongin berangkat ke masjid? Nah, jarang nih. Dulu saya Bu, zaman saya kelas 4 SD itu sarung. Nah, kalau menjelang azan tuh ibu saya udah nih. Aduh, gua udah ngantuk di mana. Kalau maghrib tuh, ya. Kalau saya ketahuan malas sholat nih, sama ibu saya tuh baju-baju saya dimasukin dalam tas. Tas kayak orang mau berangkat pergi gitu Bu, ditaruh depan rumah. Alfian, kalau kamu sholatnya malas, kamu keluar aja deh. Nggak usah tinggal. Nanti kalau begini ngadu ke polisi. Undang-undang KDRT. Nah, undang-undang sekuler tuh. Iya, sekarang anak bisa memenjarakan ayahnya loh. Kalau ada seorang anak misalnya disentil atau ditempeleng, bercetak tangan nih, lalu ngadu ke polisi, itu bapaknya bisa 6 tahun penjara. Walaupun anak itu sebelumnya nusuk bapaknya atau ngeludahin bapaknya. Terus terang saja ini undang-undang sekuler. Jadi sekali lagi, caranya buat ibu-ibu, pola asuh masa kecil, pembiasaan, kebiasaan, doa, jangan kasih makan haram. Makan haram membuat kita susah, anak kita dinasehatin, anak kita nggak mau ibadah. Jadi kalau orang yang anaknya pada susah ngasih di sholat segala, suruh sholat segala macam, tinggal nanya laki lo bawa duitnya halal apa haram ke rumah. Itu aja ya. Udah nih sekarang ibu tolong cari ya Bu, nih 3 orang nih Bu. Sekarang satu lagi tadi yang mana nih, sebelah sini, ayo Bu Haji. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana kita menyikapi lingkungan yang ada non-muslim, sedangkan kita seorang muslimah sudah istiqomah untuk selama ini laku di hukum waliadin. Tapi untuk itu kita bisa sudah bersikap. Kamu ada sesama muslim, ada yang masih muslim KTP, gimana Pak kita menyikapinya? Ya kalau kita bilang mau milih 3, ya kan kelihatannya acuh. Itu benar-benar saya hadapi, jadi rasa pengen tahu sikap apa yang kita hadapi Pak, yang kita sampaikan, karena responnya acuh saja kepada kita. Ya, udah Bu. Ya Pak, terima kasih. Saya menangkap dari getaran pertanyaan Ibu ini ada gelombang kegalauan yang cukup serius. Begini Bu. Ya, tidak, dalam posisi saya memang membayangkan. Kalau ada seorang ustadz, dia berceramah bisa membuat jamaah tertawa, terpingkal-pingkal, perut bergoyang-goyang, hahaha. Ada seorang ustadz bisa membuat jamaah menangis, meraung-raung, air mata berlinang penuh di lantai, maka pihak kafir
pihak media akan bilang besarkan mubalik itu, kondangkan mubalik itu. Tapi kalau mulai mubalik itu mengajarkan umatnya agar berbisnis, entrepreneur, mempunyai kemampuan ekonomi yang mapan, isolasi ustadz itu. Kemudian kalau sang ustadz mulai mengajarkan politik, eksistensi umat Islam, kekuasaan untuk umat Islam, hancurkan umat ustadz itu. Ya. Jadi kalau ustadznya sudah mulai ngajarin politik, Bu, biasanya kayak Ustadz Habib Rizik, Ustadz Bahtiar Nasir. Jadi ibu-ibu sekarang harus bantu doa yang kuat. Jadi besok tanggal 19 April umat Islam punya agenda utama memenangkan. Karena kalau yang Islam menang, saudara kita yang musuhin kita, walaupun Islam juga dia selamat. Ini orang begini nih nggak ngerti, entar kalau udah kejadian, maaf ya Bu Haji, dulu saya kayaknya mata saya ketutup. Ya iya, emang lu nggak malas sholat, malas ngaji. Biasanya yang ngotot-ngotot gitu tuh nggak suka ngaji. Kalau udah ngaji begini jadi ngerti, kalau nggak insaf juga apa. Ibu sekarang mantapkan hati. Halo Ibu, Bu, tetap pilih nomor 3. Ya, OC, gitu. Jadi semua harus kuat. Memang tahu jawaban saya tidak enak bagi yang fans berat. Itu persoalan iman. 2 lagi, udah habis itu. Ya Allah, terbang. Ya, diangkat 1, yang satu terbang lagi. Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk menghadapi bahaya yang akan ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam agar anak cucu kita udah sama seperti tadi, tapi ini ada namanya Bu Tati Suniati. Bu Tati, jangan lupa bukunya diambil. Terakhir, pertanyaan saya, ibu-ibu pengajian sampai saat ini masih pakai jilbab, diikat di leher. Apakah itu jilbab senam? Apa tuh? Jilbab muslimat, Bu. Ibu suka ngejahit nggak, Bu? Ibu pernah ngejahit atau tahu tukang jahit nggak, Bu? Kalau orang ngejahit kainnya diukur pakai meteran, betul? Kalau habis diukur yang digunting meterannya apa kainnya? Tanya sendiri. Ini pakai jilbab tapi tali BH-nya warna merah kelihatan dari belakang. Ya, berarti belum pakai busana muslimah. Pakai jilbab, menggol-menggol, bercetak-cetak. Ini susahnya. Akibatnya kita ngasih tahu, tuh Ustadz Alfian ngomongnya nggak sopan. Lo orang ngomong nggak sopan, lo komplain. Lo sendiri kagak sopan kelakuan lo. Ini kita sekarang terbalik-balik. Kalau yang ngomong dianggap nggak sopan, dipersoalkan. Tapi kalau yang berbuat tidak sopan, dianggap hak asasi. Itu namanya penyakit geblek. Banyak sekarang nih muslim-muslim geblek gitu. Udah tahu keliru. Jadi sekarang bagi yang belum rapi, nah, nanya lagi dari apa kata Quran. Nanti catat tuh kalau yang nggak ingat ya. Suratnya surat 24 ayat 31 tuh tentang jilbab. Yang kedua surat 33 ayat 59. Baca itu. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nabi, wahai nabi jalabi bihinna, suruhlah anak-anakmu, istri-istrimu untuk berjilbab menutup aurat seluruh dadanya. Ya, jadi jangan nanti aduh disindir dah gua Alfian deh. Enggak. Saya ingin katakan busana muslimat itu adalah perintah Allah menurut Allah dan Rasulnya. Saya nggak tahu nih yang mau dibagi, yang jelas itu sudah selesai semua. Buku 10 saya serahkan sama ibu pimpinan, yang 5 tadi silakan dibagi. Selebihnya maaf ibu, maaf tan kiri, saya langsung pamit karena saya ada keperluan di Pelni, mudah-mudahan keburu. Maafkan saya. Bagi para pendukung Ahok, aku juga mencintaimu dalam iman Islam. Ya, bagi belum berdoa. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan hari ini Allah taubatkan para pendukung Ahok itu. Ya, mereka-mereka yang masih berpikir secara sekuler, semoga Allah cabut pandangan-pandangan ladiniyah mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, jadikanlah majlis kami pada hari ini majlis yang penuh hidayahmu, yang penuh bimbinganmu, pengertian kami akan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat.
Jadikan kami tetap kompak menjelang tanggal 19 yang akan datang. Walaupun mungkin terpaksa kami memahami ada pilihan yang berbeda, tetaplah kami bersama dalam majlis pengajian ini ya Allah. Karena kami ingin tetap berada dalam hidayah-Mu, lindungan-Mu, dan mengikuti segala perintah-Mu dan perintah-perintah yang berurusan dengan agama ini. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami agar mereka jadi putra-putri yang saleh dan solehat. Ya Rahman, jagalah keutuhan rumah tangga kami agar senantiasa berada dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rahman, ya Rabbul Izzati, Allahumma alfi baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, pada tanggal 19 April yang akan datang, hari Rabu di tahun ini, akan ada prosesi pemilihan pemimpin untuk Gubernur DKI Jakarta. Doa kami dan mohon kami padamu ya Allah, gerakan hati kaum muslimin yang berKTP-kan Jakarta untuk memilih pemimpin yang seiman. Karena ini menyangkut keberadaan anak cucu di belakang kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah dari orang-orang yang bermain dengan uang untuk mengelabui masyarakat. Tolonglah kami ya Allah dari ancaman intimidasi yang mereka lakukan untuk menekan masyarakat. Tolonglah kami ya Allah untuk tetap akur dan bersama, karena semua kami akan menghadap-Mu dalam keadaan tidak bisa lagi menolak dengan pilihan surga neraka. Ya Allah ya Rabbul Alamin, jadikan pengajian hari ini memberikan kesadaran buat kami, memberikan pembelajaran buat kami, memberikan pengertian buat kami, mengantarkan kami pada makrifat kepadamu, mengantarkan kami pada hakikat hidup ini, mengertikan kepada kami bahwa perjuangan politik umat Islam merupakan bagian daripada ibu-ibu dan kaum muslimat secara umum. Begitu pula bapak-bapak yang bisa hadir hari ini, tetaplah beliau-beliau menjadi rijalus saleh, para bapak dan kakek-kakek yang tetap berkhidmat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kalau nanti ada yang udah pulang karena mungkin kesel sama saya, ya udah saya mohon maaf. Saya langsung melarikan diri karena saya harus ada ke Pelni agak jauh ke Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.